wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar analisis statistika menggunakan Jamovi. Dan untuk analisis yang akan kita praktekkan adalah factorial between subject ANOVA, ya. Dimana dalam skenario ini kita memiliki dua variabel bebas yang dua-duanya merupakan variabel diskrit dengan level berupa kelompok, ya, dan satu variabel tergantung berupa variabel continuous. Nah, untuk case study yang akan kita lakukan di analisis between subject factorial ANOVA ini, kita pura-puranya menjadi seorang peneliti nih, dan kita ingin meneliti apakah gender, baik itu gender orang yang memang kita tembak untuk kita eksperimenkan, yaitu gender partisipan, dan gender orang lain, ya, yang kita jadikan manipulasi berpengaruh terhadap presentasi diri saat pertemuan pertama, ya. Jadi dalam hal ini skenarionya adalah tadi kita ingin melihat pengaruh interaksi gender tadi toh, gender, ya, seseorang dengan gender orang yang baru pertama kali bertemu dengan orang tersebut, gitu ya. Dan di sini kita memiliki melibatkan 62 orang subjek, ya, dengan gender laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini di sini kodenya 2 untuk perempuan dan 1 untuk laki. Dan di sini ada gender stranger, ya, atau gender orang asing yang sengaja kita pertemukan kepada partisipan kita. Nah, orang asing ini dalam penelitian eksperimen sering disebut sebagai confederate, atau orang yang memang sengaja kita pasang untuk misalnya tadi memberikan intervensi tertentu atau untuk mengecoh perhatian subjek, begitu ya. Tapi dalam hal ini di sini gender strangernya memang sengaja kita masukkan sebagai manipulasi, gitu ya. Ya, jadi bayangin kamu misalnya lagi duduk di kafe, terus kemudian di situ kamu disuruh ngobrol sama orang yang baru pertama kali ketemu saat itu juga, gitu ya. Kamu bayangin bagaimana presentasi dirimu ketika orang yang ketemu pertama kali itu laki-laki atau perempuan. Nah, di sini gender stranger ini kita perlakukan juga sebagai nominal, artinya di sini kita memiliki 62 orang berbeda yang secara acak kita pertemukan dengan dua gender, ya, yang masing-masing satu. Jadi misalnya subjek pertama ini seorang perempuan yang kita pertemukan dengan perempuan, subjek kedua ini adalah seorang laki-laki yang kita pertemukan dengan laki-laki, subjek ke 9 ini adalah laki-laki yang kita pertemukan dengan perempuan, subjek ke-11 adalah perempuan yang kita temukan laki-laki dengan laki-laki, dan seterusnya. Dalam hal ini untuk gender partisipan ini adalah tentu saja orang-orang yang berbeda. Sementara di sini untuk gender stranger ini dia bisa berupa dua orang yang berbeda, laki-laki dan perempuan, yang memang jasanya kita lakukan berulang-ulang, gitu ya. Jasanya kita gunakan berulang-ulang. Jadi kita temukan dengan orang-orang yang ada di sini, ya. Nggak masalah, ya, karena nggak mungkin juga teman-teman melibatkan 62 orang lain lagi, gitu kan. Itu akan sangat cost inefektif. Dan yang penting teman-teman hanya perlu memastikan bahwa dua orang laki-laki perempuan yang ada di sini tidak bertemu dengan orang-orang yang ada di sini sebelum waktunya, begitu, karena nanti akan mengganggu. Oke. Ya, semoga desainnya bisa dibayangin, ya. Kemudian untuk self presentationnya ini dihitung menggunakan berapa jumlah welcoming snack yang disediakan, ya. Jadi biasanya kalau di kafe gitu kan kita dikasih welcoming snack, ya. Biasanya kalau di kafe-kafe di kita welcoming snack yang disediakan itu berupa keripik, ya, enggak keripik kentang atau keripik ketela, gitu kan. Nah, di situ kita sediakan misalnya dalam satu piring itu ada 15 atau 20 keripik yang memang kita hitung segitu, ya. Nanti setelah mereka selesai ngobrol, kita hitung berapa jumlah keripik yang dimakan oleh partisipan kita, gitu ya, untuk melihat self presentationnya. Asumsinya semakin banyak
keripik yang dimakan, dia semakin nyaman gitu toh, dia semakin gak jaim gitu kan dengan orang asing yang baru dia temui gitu ya. Semakin sedikit keripik yang dia makan, maka dia semakin malu atau jaim atau dia belum nyaman dalam kondisi itu. Oke. Nah, untuk melakukan analisis kita bisa ke menu di sini ANOVA, kemudian ada ANOVA gitu ya. Nah, kemudian nanti akan muncul box-box seperti ini ya. Di sini teman-teman perlu mendefinisikan dependent variable dan faktornya apa saja. Nah, untuk dependent variabelnya di sini adalah self presentation. Kemudian untuk fix faktornya adalah gender partisipan dan gender stranger ya, atau orang yang memang kita sengaja taruh di situ untuk ngobrol sama partisipan kita dalam skenario kita. Nah, kemudian di sini kita perlu centang untuk effect size-nya partial eta square. Kemudian untuk asumsi ada homogeneity dan QQ ya. Ingat ya, QQ itu lebih tidak bias daripada Shapiro maupun Kolmogorov ya. Tapi misalnya subjekku dikit gitu ya, saya mau make sure ya nggak masalah, kalian juga bisa mencentang di statistiknya. Nah, di sini hasil normality kita lihat dulu untuk asumsi homogeneity of variance ada Levens test. Kita lihat hasilnya Levens dengan DF 3,58 dan nilai Levensnya 1,02, Pi 0,391, yang mana Pi di atas 0,05, sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa varians antar kedua kelompok, antar keseluruhan kelompok, di sini kelompoknya tidak hanya 2 ya, tapi ada 4, itu bersifat homogen. Tadi kelompok pertama adalah kelompok laki-laki yang bertemu dengan laki-laki, kelompok kedua laki-laki bertemu perempuan, kelompok ketiga perempuan bertemu dengan laki-laki, dan kelompok terakhir perempuan bertemu dengan perempuan. Nah, varians dari keseluruhan 4 kelompok ini tidak berbeda atau homogen. Nah, kemudian untuk normality di sini kita bisa cek QQ. Nah, di sini kalian lihat pola-pola kayak gini ya. Ini artinya memang ada nilai-nilai yang berulang pada subjek kita. Namun nilai-nilai itu masih berada di sekitar garis diagonal, sehingga kita bisa simpulkan bahwa residual data pada penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Dan ini dikuatkan dengan hasil p-value Shapiro maupun Kolmogorov ya, di atas 0,05. Nah, kemudian kita bisa melihat di uji hipotesis ANOVA. Ingat ya, untuk faktorial ANOVA baik itu between, within, atau mix, ada 3 hal yang perlu kita cek. Yang pertama, interaction effect-nya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah main effect atau pengaruh masing-masing variabel bebas. Nah, untuk interaction effect adalah interaksi antar variabel bebas. Dalam hal ini adalah interaksi antar gender partisipan kita dengan gender orang asingnya. Di sini diketahui nilai F sebesar 52,18 dengan DF 1,58 dan p-value kurang dari 0,001 dan partial eta square 0,47. Artinya H0 kita ditolak. Ada pengaruh interaksi antara gender partisipan dengan gender orang asing terhadap presentasi diri ya, saat pertama kali bertemu dengan partial eta square yang cukup atau sangat besar ya. Nah, setelah itu kita lihat main effect. Untuk gender partisipan kita jumpai juga efek yang sangat signifikan di mana H0 kita ditolak karena P-nya kurang dari 0,001 dan nilai F yang sangat besar yaitu di atas 100 ya. Nah, di sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa gender partisipan itu juga berpengaruh secara signifikan terhadap presentasi diri saat pertama kali bertemu. Di sisi lain, untuk gender orang asing atau gender orang yang dipertemukan ke partisipan itu diketahui bahwa nilai P-nya 2,66 dengan DF 11, DF 2 58
nilai F yang cukup kecil dan dikonfirmasi dengan nilai P di atas 0,05 sehingga kita bisa simpulkan bahwa tidak ada pengaruh gender orang asing terhadap presentasi diri saat pertama kali bertemu, atau jumlah keripik ya tadi yang dimakan saat ketemu pertama kali terus harus ngobrol gitu ya, dalam situasi yang memang sudah kita rencanakan atau kita manipulasikan. Nah, berhubung di sini ada beberapa efek yang signifikan, yaitu efek interaksi dan main effect untuk gender partisipan, kita bisa lakukan post hoc. Namun di sini untuk baik itu gender partisipan dan gender stranger atau orang asing yang kita pasangkan dengan partisipan itu hanya 2 kelompok, maka kita tidak perlu lakukan post hoc ya. Kita sudah bisa lihat di sini nanti mana skornya lebih tinggi dari nilai minnya, atau nanti ya kalau misalnya, karena di sini untuk F itu kan belum kelihatan tuh kelompok mana yang lebih gede kan, maka ya misalnya kalian mau cek di sini itu bisa ya T-nya positif atau negatif gitu ya. Tapi misalnya tidak dilakukan post hoc pun nggak masalah. Kenapa? Karena tadi cuma 2 kelompok. Nanti teman-teman bisa bandingin dari grafik atau minnya. Di sini yang perlu kita lakukan post hoc cuma di sini gender partisipan, interaksi dengan gender stranger. Jangan lupa kita lihat efek size-nya berupa Cohen's d. Nah, kemudian untuk membantu kita membaca, kita bisa membuat ini plot ya, dan juga tabel. Nah, berdasarkan plot ini kita lihat ya, di plot pertama ini adalah gender partisipan ya. Untuk gender partisipan ini adalah kelompok partisipan laki-laki dan kelompok partisipan perempuan, dan gender stranger ini adalah yang laki-laki warna biru dan perempuan warna kuning ya. Nah, ingat kalau di sini menurut saya untuk garis seperti ini kurang cocok ya. Grafik garis seperti ini kurang cocok. Kenapa? Karena tidak ada keterkaitan antara kelompok 1 dan kelompok 2, sehingga lebih baik teman-teman menggunakan format grafik yang lain, misalnya hanya berupa titik atau dia berupa diagram batang ya, untuk melihat perbandingan minnya ya. Karena kalau pakai garis gini agak membingungkan ya. Ya, lebih baik diagram batang. Nanti teman-teman bisa bikin di Excel atau bisa bikin di menu exploration di Jamovi. Nah, tapi di sini yang perlu dilihat banget gitu ya, bahwa gender partisipan untuk laki-laki dan perempuan pada tadi saat ketemu 2 gender yang berbeda tadi, itu terlihat ada perbedaan yang cukup signifikan ya, dimana secara umum laki-laki itu memang presentasi dirinya lebih tidak jaim daripada perempuan. Oke? 1 ya. Kemudian yang perlu kita note kedua adalah skor paling tinggi atau di sini yang paling nggak jaim dengan yang paling jaim itu adalah ketika laki-laki dibandingkan dengan laki-laki bertemu dengan laki-laki dibanding dengan perempuan bertemu dengan laki-laki. Oke. Nah, ini yang paling tinggi bedanya. Sementara kalau kita bandingkan laki-laki bertemu laki-laki dengan perempuan bertemu dengan perempuan, di sini ini juga beda ya. Jadi gimana pun kondisinya, perempuan walaupun dia ketemu gender yang sama itu dia juga masih tetap lebih jaim daripada laki-laki ketemu gender yang berbeda. Kalau teman-teman lihat di sini, laki-laki bertemu dengan perempuan ya, dengan perempuan di sini tetap ada beda ya. Coba kita cek ya, di sini adalah 1, 2 berbanding dengan 22 sini ya. Nah, ini tetap signifikan. Oke, semuanya signifikan ya, tetap berbeda begitu. Jadi kemudian berdasarkan grafik ini saya bisa menyimpulkan bahwa tadi secara umum gender partisipan itu berpengaruh terhadap presentasi diri, di mana laki-laki itu lebih tidak jaim dibanding perempuan, baik itu ketika bertemu dengan lawan jenis maupun bertemu dengan sesama jenis. 1. Nah, kemudian perempuan ketika bertemu dengan sesama jenis dia akan sedikit lebih tidak jaim, meskipun angkanya itu masih
cukup misalnya 5 ini nanti dikategorikan ya masih di bawah lah, masih di bawah laki-laki. Nah, kondisi paling jaim adalah ketika perempuan itu bertemu dengan laki-laki. Ya. Kemudian tadi ketika laki-laki dan perempuan itu harus bertemu gender, laki-laki ketika bertemu gender yang sama atau berbeda, dia tetap beda presentasinya. Dia akan lebih jaim dikit ketika ketemu cewek ya daripada ketemu laki-laki, tapi hanya sedikit. Beda dengan perempuan ya. Ketika dia bertemu sama perempuan dia masih agak jaim, tapi ketika dia bertemu dengan laki-laki dia jaim banget gitu kan. Nah, kemudian kalian bisa simpulkan seperti apa. Ya, misalnya berdasarkan ini kita bisa lihat bahwa interaksi antar gender itu berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat presentasi diri. Di mana dalam hal ini, nah kalian bisa detailkan ya berdasar apa yang bisa kalian lihat dari gambar ini. Begitu ya. Nah, kemudian untuk tabel ya, misalnya kalian ingin melihat perbedaan min saja, jadi jangan gunakan dua-duanya. Misalnya tadi untuk partisipan, untuk min partisipan laki-laki dan perempuan secara umum rata-rata presentasi diri untuk laki-laki itu 8 dan rata-rata untuk perempuan itu 3,23, dan ini berbeda secara signifikan ya, sehingga tadi secara umum laki-laki itu lebih tidak jaim daripada perempuan. Tapi kalau kita lihat di sini untuk gender stranger saja, untuk tabel ya, nah kita lihat di sini nggak ada beda, bahwa rata-ratanya untuk strangernya baik 1 maupun 2 itu nggak ngefek gitu ya. Mau strangernya laki-laki atau perempuan, yang lebih ngefek itu adalah partisipan. Iya sih, karena yang makan ininya apa namanya, yang makan keripiknya kan si ini ya, si partisipan ya, dan karena strangernya tadi mungkin dia dibikin sama gitu kan, jadi tidak ada efek lain yang mempengaruhi baik dari baju, dari orangnya gitu kan, penampilan, wanginya, apapun itu dibuat sama sehingga nggak ngefek gitu kan. Yang ngefek hanyalah gender partisipan. Begitu ya, semoga cukup jelas ya teman-teman. Tadi merupakan analisis faktorial between subject ANOVA, di mana kita memiliki 2 variabel bebas diskrit dengan minimal 2 kelompok dan 1 variabel bebas continuous. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.